Selamat datang di kanal Pojok Refleksi, sebuah ruang refleksi bagi kita secara personal maupun profesional sebagai seorang pendidik. Dengan perjalanan lebih dari 4 dekade di dunia pendidikan, perjalanan belajar tidak pernah cukup. Karena sejatinya seorang pendidik memang selalu harus beradaptasi. Di kanal ini kita akan membahas realita, tantangan, dan inspirasi dari dan untuk dunia pendidikan di tanah air. Ikuti obrolan yang tersaji di kanal Pojok Refleksi, saling belajar, saling bertumbuh, agar kita selalu lebih siap menghantarkan anak-anak Indonesia dalam kehidupan di era global ini. Kali ini Pojok Refleksi mendapatkan tamu kehormatan, teman saya, Ibu Teteh Mbak Shahnaz Haq, yang merupakan pemerhati pendidikan, tokoh parenting yang berkecimpung dalam public speaking dan banyak hal, tentunya Bapak Ibu semua mengenalnya. Dan kali ini kami akan membicarakan tentang pernahkah pendidikan itu sempurna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat pendidikan yang sungguh luar biasa mencintai dunia pendidikan, karena memang kalau kita ingin berubah kita mesti terdidik, dan banyak bertanya sama orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Hari ini saya Shahnaz Haq mau belajar nih sama sosok yang saya kasihi, cintai. Saya biasanya manggilnya Bude, tapi Anda manggilnya Bu Ice Hodijah biasanya ya. Nah, Bude, Yes, apa kabar? baik, alhamdulillah. 43 tahun betul nggak sih? 43 tahun, menjelang 44 tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Mulai dari guru, kemudian pelatih guru, kemudian dosen, kemudian mimpin sekolah, kemudian di kampus, kemudian masuk ke badan-badan pemerintah ya, termasuk badan akreditasi, dan yang terakhir di Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Tetapi pengalaman sepanjang itu sih menurut saya pembelajaran semua. Iya, pembelajaran semua, dan ketika ngomongin pendidikan ya barangnya tetap sama sebenarnya. Iya, betul. Tokohnya aja yang berbeda. Tokohnya yang berbeda. Benar. Dan apalagi yang berbeda? Apa? Kemajuan zamannya. Iya, benar. Itu benar banget, kemajuan zaman sehingga peserta didik yang berbeda, tentu metode mendidiknya juga nggak boleh sama. Betul. Perubahan itu kan sesuatu yang paling abadi adalah perubahan itu sendiri, bukan? Betul. Nah, ketika ngomongin pendidikan, nggak mungkin nggak berubah. Iya. Karena yang disiapkan adalah anak-anak yang akan hidup di zaman, bukan hanya zaman sekarang, tapi zaman yang akan datang. Ini kita ngomongin pendidikan, kita mulai agak batasin ya, karena pendidikan sangat luas ya, Nas. Betul, betul. Kita batasi pendidikan di persekolahan. Ada pendidikan dari usia dini sampai usia SMA lah gitu. Iya. Ini adalah masa-masa krusial, di mana anak berkembang, melatih mind, body, and soul untuk menjadi sosok individu yang nantinya akan mewarnai masyarakat. Nah, oleh sebab itulah perubahan itu tidak bisa dielakkan, sehingga ini berpengaruh juga pada pengambil kebijakan. Betul. Nah, ini kembali lagi soal ngomongin perubahan. Semenjak, nggak tahu ya Bude, betul kan kalau saya salah. Kayaknya semenjak saya kecil ganti menteri, pasti ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku. Nah, ini kebanyakan kalau menurut saya nih, kenapa sih secara logika, karena saya anak teknik ya Bude, kenapa kan pasti berpikirnya efisiensi gitu ya. Yang bagus sih jangan dibuang semua, jangan mentang-mentang mau judulnya perubahan, jadi segala kayaknya bedol desa semuanya dibabat, dirubah gitu loh. Kenapa sih secara logika tuh soal kalau di kementerian gitu ya Bude, kenapa sih nggak bisa yang bagus ya jalanin, yang jelek diperbaikin gitu loh. Itu kan efisien. Pandangan saya juga sama sih sebenarnya. Karena begini, kalau berbicara perubahan dalam pendidikan, perubahan kebijakan,
Kan yang tetap harus dijaga itu kan anak-anak. Iya dong. Jangan sampai perubahan kebijakan ini mempengaruhi kebisingan para guru, kebisingan di sekolah, sehingga anak-anak terganggu. Betul. Nah, perjalanan dari kebijakan yang ada di Senayan, di Jakarta, untuk sampai ke kelas, bahkan kelas-kelas yang ada di Jakarta pun, itu perjalanannya panjang. Iya. Nah, oleh sebab itu ketika melakukan perubahan, maka yang lazimnya dilakukan adalah menganalisa secara rinci. Kemudian memperhatikan mana yang paling tidak menimbulkan kebisingan. Iya. Mana yang paling tidak membuat guru-guru terganggu dalam kelas. Betul. Karena begitu guru terganggu, anak terganggu. Padahal proses mendidik nggak bisa berhenti dulu kayak bikin jembatan. Iya. Kalau bikin jembatan kan nggak ada duit, stop dulu, nggak bisa. Kalau anak-anak kan show must go on, harus terus berjalan. Kayak makan. Yes, nutrisi ini soalnya. Iya. Dan sayangnya kalau berbicara yang diperbaiki oleh pendidikan, dikembangkan oleh pendidikan, itu hasilnya kan nggak instan. Iya. Tidak seperti perbaikan gizi gitu. Misalnya sekarang ada makan bergizi, makan siang gratis, bergizi, itu mungkin dampaknya akan instan. Iya. Tapi kalau pendidikan kan tidak instan. Betul. Anak-anak yang PAUD sekarang itu baru tahu pendidikannya berhasil nanti 23 tahun lagi. Gitu. Nah, ini yang saya pikir kalau melakukan perubahan jangan asal beda. Jangan asal beda. Melakukan perubahan itu penting. Tetapi perlu dilihat apa yang satu yang paling tidak menimbulkan kebisingan, yang paling tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak. Yang kedua adalah yang bisa langsung memberikan dampak substansi. Oke. Jangan sampai karena hanya for the sake of perubahan, sebenarnya nggak ada perubahan. Paham. Stagnan. Paham. Jadi seolah-olah bikin perubahan, tetapi proses di dalam kelas tetap aja. Tetap aja sama. Ya. Begitu. Ini menarik sekali Bude, karena kalau misalnya Bude mengatakan bahwa kita harus kalau mau memutuskan sesuatu berdasarkan coba try to put your shoes itu ada di anak-anak, posisi anak-anak. Anak-anak itu kan bukan hanya ada di kota besar ya Bude. Ya. Kita punya anak-anak Indonesia yang ada di pesisir, di gunung, dekat hutan, dekat daerah perbatasan. Nah ini gimana orang kalau di kota aja pagujut gitu ya istilahnya, apalagi mereka yang jauh. Gitu. Nah itulah sebabnya yang harus dipastikan itu sistem yang ajak. Karena yang akan membawakan sistem ini adalah orang di daerah masing-masing satu, tapi yang lebih penting ada di sekolah. Iya. Makanya guru dan kepala sekolah itu harus di-empower, harus dikuatkan. Supaya mereka tahu anak yang dididik ini ada di pesisir. Makanya yang harus saya berikan adalah ilmu yang gampang diterima karena menggunakan apa yang ada di sekeliling anak. Ini macam Merdeka Belajar waktu itu dong. Jadi mengambil potensi-potensi yang ada di sekitar sehingga anak nggak kebingungan. Contohnya nih Bude, jangan ceritain mengenai kereta api sama anak-anak di Ambon karena di Ambon nggak ada kereta api, gitu betul. Kan maksudnya gitu kan? Betul. Tapi sebenarnya itu dari kurikulum-kurikulum sebelumnya juga begitu. Sih diharapkan tuh kontekstual. Dan bahkan dari 2006 itu ada yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahwa sekolah itu harus membangun kurikulumnya sendiri. Loh itu. Iya. Jadi sebenarnya sejak 2006 sudah ada. Nah itulah yang saya pikir perlu menjadi pembelajaran bagi para pengambil keputusan, bagi para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan apa sih yang sudah dilakukan sehingga tidak reinvent the wheel, tetapi nggak kemana-mana gitu. Ngerti. Jangan hanya pakai judul. Ya gini. Ini sama aja nih Bude. Kayak ketika aku disuruh ngajar, terus aku mengatakan sama tim research and development, jangan hanya ganti judul tapi isi slide-nya sama. Gitu kan? Supaya kelihatan kayaknya kita punya variasi judul banyak, tetapi di dalamnya itu aja. Nah, yang baik itu kan begini.
supaya yang menggantikan itu punya legacy. Ya, Justru kalau pendidikan, legasinya adalah ketika mereka mempelajari dengan cermat apa yang ada dan mengusulkan sesuatu untuk memperbaiki apa yang ada, bukan mengganti apa yang ada. ini ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi anaknya itu. Ya, jadi tidak sekedar mengganti tadi yang diumpamakan Ya. dengan presentasinya, bukan, Ya. tetapi substansinya. Betul. Nah, jadi kalau mau ngomongin perubahan, yang penting adalah cermat, diteliti, kemudian memperhatikan sustainability dan konsistensi. Karena anak-anak tuh nggak bisa nunggu kayak, nak tunggu ya sebentar kebijakannya belum keluar gitu. Nah, kayaknya gitu deh, Nas. Betul. Nah, ini untuk Anda para sahabat pendidik dan juga yang mencintai dunia pendidikan ya. Saya tahu sebagian dari Anda juga pasti seorang pendidik atau mungkin Anda peserta didik, ya. Yang sedang menyaksikan hari ini. Banyak hal yang ada di kepala. Ketika perubahan terjadi, arah kompas menjadi membingungkan. Dan ini kayaknya dari tahun ke tahun itu terjadi seperti itu. Itu sebabnya kayaknya hari ini nih pantas sekali dengan Bude Ica Khadijah, di mana kita akan belajar tentang cintai pendidikan dan cintai peserta didik. Selalu berdiri di atas kepentingan anak-anak Indonesia.